Satu, dua, tiga, cek, 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 satu, dua, tiga, cek, cek, satu, dua, tiga, cek, 3, 2, 1. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Erik Timothy Sartono, NIM 2130 1021 0001. Pada video ini saya akan membuat video pembelajaran tentang sistem penerangan pada sepeda motor dari mata kuliah Teknologi Sepeda Motor. Yang pertama akan saya jelaskan adalah konsep dasar dari sistem penerangan pada sepeda motor. Sistem penerangan merupakan suatu sistem yang tersusun dari berbagai macam komponen kelistrikan dan kabel-kabel penghantar yang saling berhubungan dengan komponen yang satu dengan yang lainnya, yang membentuk suatu sistem dengan fungsi membantu pengendara melihat jalan yang dilalui saat malam hari, serta untuk memberikan tanda kepada pengendara lain, sehingga pengendara lain akan mengetahui posisi suatu kendaraan saat di jalan. Dua, yaitu komponen-komponen utama dan fungsinya. Sistem penerangan bekerja karena adanya komponen-komponen yang berkaitan mendukung kinerja sistem penerangan agar optimal. Komponen-komponen tersebut terdiri dari saklar, wiring atau kabel-kabel, power source, lampu kepala, lampu sein, lampu stop, lampu dashboard, dan lampu DRL atau daytime running light. Setiap komponen tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Komponen pertama yaitu adalah saklar, yang berguna sebagai penghubung dan pemutus arus listrik dari power source ke bagian tertentu yang tersambung. Untuk saklar seperti ini bentuknya, yang di sini ada bagian lampu yaitu low beam dan high beam. Untuk yang bawahnya ini adalah untuk bagian lampu flash. Untuk motor zaman sekarang itu biasanya sudah menggunakan lampu yang di DRL atau bisa disebut daytime running light. Jadi tidak ada saklar untuk meng-on-off-kan lampu. Selanjutnya di bawah sini ada bagian lampu sein. Lampu sein ini cara menggunakannya, kita tarik bagian saklar ini ke sebelah kiri, maka lampu sein sebelah kiri akan menyala. Sedangkan kalau kita geser tuasnya ini ke sebelah kanan, maka lampu sein yang sebelah kanan akan menyala. Untuk mematikan lampu sein, ya cukup tekan tuas ini ke tengah. Kita dorong supaya lampu seinnya nanti mati. Selanjutnya, yang bagian sini adalah lampu hazard. Untuk motor zaman sekarang, fitur lampu hazard mulai banyak disematkan supaya bisa digunakan pengendara saat kondisi darurat. Yang ini adalah bagian klakson, saklarnya klakson. Oke, lanjut. Komponen berikutnya yaitu adalah kabel-kabel atau wiring, yang berfungsi sebagai jalur arus listrik yang disalurkan dari baterai atau aki motor ke beban. Untuk wiring, bentuknya seperti ini, terutama untuk motor, biasanya bagian wiring itu kabelnya ada macam-macam warnanya. Itu fungsinya supaya nanti si mekanik atau teknisi motor tersebut bisa mudah untuk mencari sumber masalah, karena udah tahu jalurnya yang mana untuk tiap bagian-bagian beban yang akan dilalui. Untuk warna-warna ini juga harus ada buku pegangan atau buku panduan mekanik supaya mekanik bisa tahu bagian mana yang rusak dari warna kabel ini untuk mengetahui jalur-jalurnya. Komponen selanjutnya adalah lampu kepala. Lampu kepala adalah penerangan utama pada motor.
Pada lampu ini, sistem pencahayaan utama akan diemban. Memang ini karena fungsi dari lampu kepala adalah sebagai penyedia cahaya berkapasitas besar untuk menerangi jalanan di depan motor. Ada dua lampu pada lampu kepala ini, yaitu lampu low beam, merupakan lampu jarak dekat yang menyinari area di depan motor dengan jarak dekat dengan motor. Yang kedua adalah lampu high beam, merupakan lampu jarak jauh yang memiliki jangkauan pencahayaan yang lebih jauh. Untuk lampu high beam ini biasanya sering kita gunakan saat malam hari yang minim pencahayaan dan jalanan yang sepi. Biasanya lebih diarah ke luar kota kita gunakannya. Kalau lampu low beam ini adalah lampu jarak dekat. Ini biasanya dipakai untuk di dalam kota. Atau ada kita papasan dengan kendaraan lain. Selanjutnya adalah lampu rem. Maksud saya lampu sein. Lampu sein berguna sebagai tanda ketika ingin berbelok ke kanan atau ke kiri bagi pengendara di belakang maupun di depan. Untuk lampu sein seperti ini bentuknya, yang ini lampu sein sebelah kanan dan ini lampu sein sebelah kiri. Selanjutnya adalah lampu stop atau lampu tail. Lampu ini digunakan sebagai isyarat bagi pengendara di belakang bahwa kita akan berhenti atau melakukan pengereman. Biasanya karena kendaraan di depan mungkin berhenti atau terjadi sesuatu di depan kita. Serta juga memiliki fungsi untuk pengendara mengetahui posisi kendaraan di depannya. Selanjutnya adalah lampu dashboard, atau biasa kita sebut lampu speedometer. Lampu ini berguna sebagai penanda bagi pengendara bahwa mereka sudah menyalakan lampu sein, lampu dekat atau lampu jauh, dan lain-lain sebagainya. Jadi speedometer ini selain untuk menunjukkan kecepatan saat kita berkendara atau kilometer yang sudah kita tempuh serta bensin yang ada di dalam tangki, speedometer ini juga dibekali dengan indikator untuk lampu sein, lampu jauh, dan juga bagian lampu-lampu lainnya untuk lampu-lampu peringatan yang berhubungan dengan mesin. Berikutnya adalah lampu DRL atau lampu tambahan. DRL memiliki kepanjangan yaitu Daytime Running Light. Berfungsi untuk digunakan pada siang hari terutamanya sebagai tanda ingin menyalakan lampu mengikuti regulasi aturan berkendara sekarang ini dari kepolisian. Jika siang hari motor itu terus menyalakan lampu, maka dari situ para pabrikan membuat lampu utama pada motor ini menyala terus, baik itu siang atau malam, setiap motor itu dinyalakan. Tapi ada juga yang lampu DRL-nya model ada tambahnya terpisah seperti ini. Untuk ini juga berguna sebagai estetika juga, selain untuk regulasi keamanan. Next. Ketiga yaitu cara kerja dari sistem penerangan sepeda motor. Untuk rangkaian kelistrikan pada lampu penerangan sepeda motor yang pertama ini adalah bagian rangkaian lampu utama. Untuk cara kerja rangkaian ini mudah saja. Yang pertama, dari aki saat kunci kontak diposisikan on, maka arus dari aki ini akan mengalir, kemudian berjalan arus mengalir lagi ke bagian fuse lampu. Fuse lampu ini fungsinya nanti jika ada arus mungkin berlebihan, maka fuse ini bisa putus untuk alasan keamanan juga. Setelah kunci kontak dinyalakan, arus telah mengalir. Setelah dari fuse ini, arus bergerak lagi ke bagian saklar pada sepeda motor, saklar lampu. Di sini ada bagian lampu high beam dan saklar lampu low beam. Karena ini lampunya DRL, maka bentuk saklarnya seperti ini. Tidak ada
saklar untuk on-off-nya. Jadi arus itu langsung mengalir ke bagian saklar high beam atau low beam. Kalau posisi saklar di low beam, maka arus ini turun ke sini, kemudian berjalan ke sini, lalu arus mengalir lagi ke bagian sini. Setelah itu arus mengalir lagi ke bagian filamen lampu yang low beam, lalu ground. Dan ini arus juga bersamaan mengalir ke bagian lampu yang lainnya, yaitu lampu speedometer, lampu belakang atau lampu tail, dan lampu senja. Untuk lampu speedometer ini yang saya maksud adalah lampu latar yang ada di speedometer itu. Ketika begitu kunci kontak on, maka biasanya kita lihat itu lampu indikator speedometernya akan menyala juga, lampu latarnya. Selanjutnya, jika posisi saklar itu diposisikan di bagian high beam, maka arus ini akan mengalir ke sebelah sini, ke bawah sini, lalu bergerak lagi, mengalir lagi arus ke sini, lalu ke filamen lampu yang high beam-nya. Dan ini akan bersamaan juga menyalakan filamen, maksud saya lampu indikator jauh pada speedometer, lalu ground. Dan ini juga nanti lampu bagian high beam pun akan berakhir di ground juga. Dan ini juga bersamaan menyalakan, seperti yang tadi saya sudah sebutkan, akan juga menyalakan lampu tambahan-tambahan ini, ketiga lampu tambahan ini, yaitu lampu speedometer, lampu belakang, dan juga lampu senja. Selanjutnya adalah rangkaian lampu sein. Ketika kunci kontak ini diposisikan on, maka arus dari baterai itu akan mengalir ke main fuse atau sekring utama. Selanjutnya, arus ini akan bergerak lagi ke bagian flasher. Setelah dari flasher, lanjut lagi arus mengalir ke bagian switch lampu sein. Ini juga tergantung dari pengendara mau mengarahkan switch-nya ke lampu sein kiri atau lampu sein sebelah kanan. Jika diarahkan ke lampu sein sebelah kiri, maka lampu sein kiri depan dan sein belakang akan menyala. Lalu arus ini akan berakhir di ground. Selanjutnya akan menyalakan di lampu sein di speedometer. Sama juga dengan kita menyalakan lampu sein sebelah kanan, maka arus mengalir ke lampu sein kanan depan dan lampu sein kanan belakang. Dan juga akan menyalakan indikator lampu sein di speedometer. Lalu terakhir di ground. Rangkaian lampu berikutnya adalah rangkaian lampu rem. Cara kerjanya yaitu saat kunci kontak on, maka arus dari baterai ini akan bergerak melewati main fuse atau sekring utama, kemudian lanjut lagi ke bagian switch rem. Di sini tergantung lagi pengendara mau menarik tuas rem sebelah kiri atau maksud saya tuas rem depan atau tuas rem belakang, atau dua-duanya. Tergantung kebutuhan saat berkendara. Nah, setelah itu, arus itu, jika misalkan dari switch rem depan, maka arus itu akan bergerak sini, kemudian lanjut lagi ke lampu rem belakang, lalu berakhir di ground. Namun, kalau jika switch rem belakang, arus itu juga bergerak ke sini, ke bagian switch rem belakang, lalu lanjut lagi ke lampu rem belakang, dan berakhir di ground. Kalau dua-duanya yang ditarik remnya, ya maka arus ini akan mengalir ke switch rem bagian depan dan juga switch bagian rem belakang. Lalu ke lampu rem dan berakhir di ground. Selanjutnya,
Nomor 4 adalah bagaimana perawatan lampu penerangan pada sepeda motor. Ya, di sini untuk perawatannya menerapkan pemasangan sistem penerangan sesuai SOP atau standar operasional prosedur, peraturan K3L, keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan, dan prosedur atau kebijakan perusahaan. Dalam melaksanakan pemasangan sistem penerangan dan kabel kelistrikan harus memperhatikan A. Spesifikasi kendaraan atau sepeda motor untuk menentukan spesifikasi komponen yang akan dipasangkan dalam sistem kelistrikan pada sepeda motor. Yang B. Spesifikasi komponen kelistrikan harus sesuai dengan buku manual kendaraan. Contoh, lampu kepala Honda CB 150R. Di situ dikatakan di buku manualnya H4 12 volt 60 per 55 watt. Selanjutnya adalah bagian C, mempelajari diagram pengabelan atau wiring diagram sesuai merek dan jenis sepeda motornya. Bagian D, menyiapkan dan memperhatikan petunjuk yang ada dalam buku manual kendaraan dalam pemasangan komponen kelistrikan sepeda motor. Kelima, yaitu adalah permasalahan yang sering terjadi pada sistem penerangan pada sepeda motor. Yang pertama yang sering terjadi itu adalah kabel mengelupas. Ini seiring dengan berjalannya waktu kendaraan kita pakai atau umur, bisa saja kulit kabel itu mulai terkelupas. Atau bagian isolasinya ini yang menggabungkan kabel-kabel mulai mengelupas, kemudian berlanjut lagi di kabel masing-masing kabel ini bisa terkelupas bagian kulitnya. Solusinya ya harus dibikin rangkaian baru atau sambung kabel yang sesuai SOP supaya kabel yang terbuka tadi itu digantikan dengan kabel yang baru sesuai dengan spesifikasi motor tersebut. Selanjutnya nomor 2 yaitu flasher. Flasher ini juga biasanya sering juga rusak karena flasher ini berfungsi untuk mengatur kedipnya lampu untuk lampu sein. Berikutnya adalah bohlam lampu. Ini juga sering terjadi sama seperti flasher, terutama bohlam lampu ini yang zaman sekarang untuk motor sekarang biasanya kan lampunya sudah DRL. Nah, itu lampu bagian filamen yang untuk lampu low beam itu yang biasanya cepat rusak karena sering menyala. Karena setiap kita nyalakan motor ya pasti lampu utama ini akan menyala terus. Makanya umur dari lampu kepala ini cepat rusak, cepat putus filamennya. Oke, sampai sini. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di dalam kolom komentar. Maka nanti akan saya bantu jawab jika kalian ada yang ingin ditanyakan. Baik, itu saja video pembelajaran dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang jelas. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.